Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai Google Formulir. Oke, langsung aja. Langkah pertama tentunya kita harus buka Google dulu ya. Di sini kita langsung ketik Google Formulir. Udah muncul, kita pilih Google Formulir yang login. Baik, kalau tampilannya sudah seperti ini, sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari beberapa item yang ada di Google Formulir ini. Yang pertama, yang seperti ini. Nah, ini namanya sesuaikan tema ya. Kita klik. Di sini fungsinya untuk merubah warna tema. Untuk merubah warna tema ya, kalian pasti sudah tahu. Nah, lalu di sini ada gaya teks. Gaya teks di sini ada header, pertanyaan, dan teks. Nah, header ini, Roboto ini untuk apa sih? Ini header ini untuk yang formulir tanpa judul ini. Baik, teman-teman. Selanjutnya di sini ada yang seperti gambar kanvas ini. Kalau kita klik, nah muncul seperti pilihan yang ada di layar ya teman-teman. Ini kalau kita scroll ke bawah, tema ini di sini ada pilihan warna. Pilihan warna ini untuk memilih warna yang sesuai preferensi kalian. Kalian ingin menggunakan dasar warna apa? Nah, selanjutnya di sini di atas ada gaya teks. Gaya teks di sini ada yang pertama headers. Nah, ini ada Roboto. Roboto itu apa? Roboto itu gaya font yang ingin kalian pilih. Nah, di sini banyak kan ya, teman-teman. Gaya font yang ingin kalian gunakan sesuai dengan preferensi kalian. Lalu di samping Roboto itu seperti yang kalian lihat ada 24. 24 ini apa sih? Ini nih ukuran font yang ingin kalian gunakan di tulisan formulir tanpa judul ini. Jadi header ini untuk ini ya teman-teman, untuk tulisan di formulir tanpa judul ini. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaan. Seperti penjelasan di atas tadi, Roboto dan di sini ada angka. Sama ya teman-teman, Roboto ini adalah pilihan jenis font dan sebelahnya yaitu ukuran yang ingin kalian gunakan. Lalu di bawahnya ada teks. Jadi teks ini nanti adalah isian dari jawaban responden ya, teman-teman. Lalu di sini ada pilih gambar. Jadi kalian jika di sini kalian ingin menambahkan gambar, kalian bisa klik pilih gambar. Baik, selanjutnya di sini seperti kalian lihat, di bawah pertanyaan tanpa judul itu terdapat tulisan opsi dan tambahkan opsi atau jawaban lain. Nah, bagian opsi ini kalian bisa pilih di pilihan ganda untuk mengisi pilihan jawaban kalian. Nah, selanjutnya di sini terdapat slide untuk mengisi pertanyaan ya, teman-teman. Jika kalian ingin mengisi pertanyaan, kalian bisa ketik di pertanyaan tanpa judul ini. Dan di sini ya teman-teman, dan jika kalian ingin menambahkan gambar di dalam pertanyaan tersebut, kalian bisa klik yang seperti gambar bingkai, lalu ada seperti gambar gunung dua ini ya teman-teman. Lalu di bawahnya terdapat tulisan opsi, yang mana opsi itu nanti adalah bentuk jawaban kalian. Nah, di sini ada pilihan ganda. Di sini pilihan ganda, kalian klik garis segitiga ini. Di situ terdapat bentuk jawaban yang ingin kalian pilih seperti dari jawaban singkat sampai kotak centang. Nah, jika kalian ingin memilih
eh, mau seperti apa bentuk jawaban kalian, kalian bisa pilih semuanya di sini ya teman-teman. Lalu selanjutnya, jika kalian ingin pertanyaan yang kalian buat itu wajib diisi oleh responden, kalian bisa aktifkan wajib isi yang ada di pojok kanan bawah ini, diklik sampai dia berubah warna ungu atau sesuai dengan pilihan warna kalian di sesuai tema tadi ini ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak ingin pertanyaan kalian wajib diisi, ini boleh di nonaktifkan. Baik, itulah penjelasan dari saya dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke guys, selanjutnya saya LD Jiska Elvariani akan menjelaskan logo-logo yang ada di sini ya. Nah, untuk logo tanda plus lingkaran ini adalah untuk kita menambahkan kolom pertanyaan. Misalnya kayak gini ya. Untuk menambahkan kolom pertanyaan, pilihan ganda atau kotak centang ini. Selanjutnya, tanda panah ke samping ini untuk menambahkan formulir dari Google formulir yang lainnya. Misalnya kita ingin menambahkan soal dari Google formulir yang lainnya, nah kita bisa tambahkan dari yang logo tanda panah tadi ini ya. Dan selanjutnya untuk tanda T ini itu adalah untuk menambahkan judul. Misalnya di sini judulnya misalnya kunci judul kunci jawaban psikologi konseling. Ya, guys. Selanjutnya untuk gambar, untuk logo picture ini, kita bisa untuk menambahkan gambar. Misalnya dari file kita, misalnya kita akan menambahkan gambar untuk pertanyaan kita. Kita akan mengklik ini, tombol ini, logo picture ini. Dan untuk logo selanjutnya, logo video ini hampir sama dengan logo picture ini. Hanya saja untuk yang logo video ini untuk menambahkan video. Next, untuk logo garis 2 ini, nah ini kita bisa klik itu untuk menambahkan bagian slide atau kolom slide. Misalnya nih kayak gini nih ya. Nah, itu kita bisa tambahin di sininya. Bagian 2 ini. Dan kita bisa tambahin judul ini karena logo ini tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan isi dari Google Form yaitu setelan. Di sini kawan-kawan, yang pertama ada bacaan. Jadikan ini sebagai kuis. Ketika kita pencet akan terdapat nilai-nilai, yaitu yang pertama pertanyaan tak terjawab. Jadi ketika responden yang tidak terjawab itu akan akan ada tulisannya bacaan warna merah tidak terisi. Lanjut jawaban yang benar. Ketika ada jawaban yang benar yaitu responden dapat melihat jawaban yang telah diisi oleh responden. Yang ketiga nilai poin. Jadi setiap yang sudah diisi oleh responden itu akan ada nilai-nilai tertentu.
yang keempat, nilai poin default. Jadi nilai poin itu, pertanyaan default itu kayak ngacak dan kelihatan jumlah berapa poinnya. Lanjut, jawaban. Nah, jawaban itu ada bacaan jangan kumpulkan. Nah, ketika ada bacaan jangan kumpulkan, telah diverifikasi. Biasanya telah diverifikasi ini dari Google langsung. Kalau input responden itu dari respondennya. Lanjut, nonaktifkan. Jadi responden ketika mengisi jawaban itu wajib menggunakan alamat email yang aktif. Lanjut, izinkan pengedit respon. Jadi ketika kita pencet, itu responden itu bisa mengedit jawaban. Contohnya seperti misalkan responden lupa mengisi jawaban nomor 1. Nah, ketika pengen mengumpulkan itu ada tanda merahnya. Lanjut, presentasi. Nah, presentasi ini mengelola responder yang telah dipresentasikan. Yang pertama itu tampilkan status progres. Presentasi yang pertama yaitu tampilkan status progres. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh responden itu akan kelihatan ketika kita on-kan seperti ini. Lanjut, acak urutan pertanyaan. Jadi ketika kita on-kan ini, pertanyaan itu otomatis teracak. Misalkan responden 1 soalnya ini. Nah, terus responden 2 itu ngacak lagi soalnya. Begitu. Lanjut, konfirmasi pesan. Jawaban Anda telah dicatat. Nah, sini kita baca edit. Kita edit itu seperti jawaban Anda telah direkam. Nah, ntar ada statusnya pas ketika responden telah menjawab pertanyaan atau mengisi jawaban, itu akan ada bacaannya seperti itu. Lanjut, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Lanjut, di sini ada bacaan tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jadi ketika kita mengonkan ini, responden itu misalkan dia ingin menjawab pertanyaan yang lain, itu bisa diacak. Lanjut, lihat ringkasan hasil. Bagikan ringkasan hasil kepada responden. Ini lo nggak jelasin deh. Lihat ringkasan hasil. Nah, kita mengonkan ini, itu responden yang ketika mengisi pertanyaan atau jawaban itu akan hasil poin tertentu yang telah diisi oleh responden. Lanjut, nonaktifkan simpan otomatis untuk responden. Nah, ketika kita mengaktifkan ini, itu jawaban yang telah dijawab, pertanyaan yang dijawab oleh responden itu akan tersimpan di Google. Ketika dia misalkan dia keluar dari pertanyaan tersebut, itu akan tersimpan secara tersendirinya. Lanjut, formulir default. Setelan ini diterapkan untuk formulir lama dan formulir baru. Nah, di sini kumpulkan alamat email secara default. Ini tadi sudah dijelaskan poin yang di atas, yaitu ini ya teman-teman ya. Jadi telah diverifikasi. Nah, bisa telah diverifikasi itu dari Google sendiri. Kalau input responden itu apa lu? Input responden ini biasanya responden itu menginput
emailnya sendiri, tidak otomatis, kecuali telah diverifikasi. Nah, telah diverifikasi itu biasanya dari Google langsung terisi emailnya. Lanjut, yang terakhir yaitu pertanyaan default. Nah, di sini buat pertanyaan wajib diisi secara default. Ketika kita meng-on-kan itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa teracak atau tidak bisa di di skip. Di sini yang terakhir yaitu pertanyaan default. Di sini ada bacaannya buat pertanyaan wajib diisi secara default. Jadi ketika kita tidak di-on-kan, itu responden tidak wajib mengisinya. Ketika di-on-kan, itu ada bacaannya tanda merah, itu wajib diisi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Deandranita akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial untuk membuat soal ataupun pertanyaan melalui GForm. Yang pertama, kita akan mulai dari bagian header atau kepala dari GForm yang akan kita buat. Formulir tanpa judul ini adalah peletakan untuk judul formulir kita. Jadi di sini saya akan membuat soal UAS dengan mata kuliah yaitu Sejarah Aliran Psikologi. Maka di sini saya akan membuat judulnya yaitu UAS Sejarah Aliran Psikologi. Dan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ini adalah format untuk font. Karena ini merupakan judul, maka akan saya buat menjadi bold atau tebal. Kemudian, untuk deskripsi formulir ini digunakan untuk mendeskripsikan apa saja tentang formulir kita. Ini opsional, bisa kalian isi ataupun tidak. Di sini saya akan mengisi dengan tulisan yaitu soal UAS. Waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian, kita akan mulai dari slide pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan tanpa judul yang saya klik ini, itu adalah kolom kalian untuk menaruh pertanyaan yang ingin kalian pertanyakan kepada responden kalian. Dan pertanyaan saya di sini untuk soal UAS-nya yaitu di sini pertanyaan pertama saya adalah berikan penjelasan beserta contoh cara kerja ID, ego, superego dalam teori psikoanalisis. Kemudian, karena bentuk soal yang saya berikan adalah soal esai, maka pilihan jawaban yang akan saya berikan kepada responden adalah dalam bentuk paragraf. Lalu lanjut ke dalam slide yang kedua. Itu saya akan memberikan pertanyaan terkait bagaimana proses
Munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Jelaskan. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan soal esai, maka dari itu, semua soal yang akan saya berikan itu dalam bentuk paragraf. Saya akan membuat 5 pertanyaan di sini. Yang selanjutnya itu untuk pertanyaan ketiga itu tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam pandangan Gesell tentang perilaku manusia. Bagaimana keterkaitan antara pendekatan kognitif dengan pemikiran psikologi lainnya. Kemudian, untuk soal terakhir, akan saya berikan pilihan jawaban berbeda, yaitu saya akan berikan pilihan ganda. Jika kalian ingin menggunakan pilihan ganda, kalian bisa memilih di sini ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, dengan pertanyaan, apa itu psikologi? Di sini, untuk opsi yang pertama, akan saya isi dengan jiwa. Lalu untuk menambahkan jawaban dari pilihan ganda ini, kalian bisa mengklik tambahkan lainnya. Itu untuk jawaban yang berbeda. Kemudian, untuk jawaban yang kedua, yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku manusia. Untuk slide pertanyaan ini, saya memberikan pilihan ganda dengan 3 jawaban yang berbeda. Yang pertama yaitu ilmu jiwa, yang kedua yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, dan yang terakhir itu adalah lainnya. Di mana pilihan atau opsi lainnya ini, itu dapat disesuaikan oleh responden itu sendiri jika mereka memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian, saya akan melanjutkan ke bagian setelan. Dan saya akan membuat semua pertanyaan wajib diisi, kemudian saya akan menjadikan pertanyaan saya sebagai kuis. Tapi untuk jawaban yang benar dan nilai poin akan saya nonaktifkan. Dengan begini, responden tidak dapat melihat jawaban mereka benar atau salah, begitu pula dengan nilai poin yang akan mereka dapatkan ketika jawaban itu selesai. Dan untuk jawaban akan saya batasi ke dalam 1 jawaban saja. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke pertanyaan kita. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kita klik lagi. Selesai. Kemudian untuk melihat pratinjau, kita dapat klik gambar mata ini, formulir yang telah kita buat tadi. Itu saja materi dari saya. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Sinta Nova Arianti akan melanjutkan rekan saya tadi. Untuk yang jawaban ini adalah maksudnya untuk jumlah orang atau responden yang sudah mengisi jawaban. Dan untuk yang hijau ini adalah untuk mengubah bentuk jawaban kita ke dalam bentuk spreadsheet atau bentuk dokumen. Titik 3 ini adalah untuk yang mendapatkan notifikasi email untuk jawaban baru. Download jawaban ini adalah untuk
bisa di-download ke dalam bentuk CCF, CCV. Dan terus untuk yang cetak semua jawaban, cetak semua jawaban ini bisa di-print dan akan muncul seperti ini dibentuk sebagai PDF. Terus untuk yang hapus semua jawaban ini adalah untuk menghapus semua jawaban yang udah diisi sama responden dan bakal hilang. Terus lanjut ke ringkasan. Ringkasan ini untuk semua jawaban yang udah diisi sama responden dalam bentuk ringkas. Selanjutnya untuk ke pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang udah dibuat sama si pembuat formulir. Individual ini isinya semua jawaban yang udah diisi sama responden secara individu. Ini adalah ringkasan. Ringkasan ini adalah grafik jawaban-jawaban yang udah diisi semua responden. Dan bentuknya akan seperti ini. Baiklah, itu adalah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.